sebagai sumber belajar. Ini ada 3 KB, yaitu KB yang pertama, sekolah dan rekan sejawat guru sebagai sumber, sedangkan KB yang kedua, yaitu sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar, sedangkan KB yang ketiga, yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. KB yang pertama yaitu kerjasama. Di sini ada 4 kerjasama. Yang pertama, kerjasama antara guru dan kepala sekolah. Yang kedua, kerjasama sekolah diarahkan untuk membangun PSB. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan penilik kepala cabang, dinas, dan komite sekolah. Berikut beberapa hal yang dapat digunakan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkait. Yang pertama, mengumpulkan data statistik dan sumber informasi. Yang kedua, melakukan negosiasi. Yang ketiga, memberikan peranan nyata. Yang keempat, melaporkan keadaan sekolah. Dan yang kelima, memberikan tanda penghargaan. Melakukan kerjasama dengan sekolah dan rekan sejawat guru. Ada 3, yaitu yang pertama memanfaatkan rekan sejawat guru dari satu sekolah, dan kedua memanfaatkan rekan sejawat guru dari sekolah lain, dan yang ketiga yaitu memanfaatkan teman guru dalam KKG. Untuk KB yang kedua, yaitu sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar, kita akan berfokus pada mengembangkan PSB. Dalam PSB ini harus menyediakan yang pertama alat perlengkapan, sumber belajar, kemudian media elektronik. Sedangkan untuk penempatan dalam PSB sendiri ada beberapa cara. Yang pertama menurut jenisnya, yaitu alat praktikum, buku, tanaman, dan sebagainya. Yang kedua menurut mata pelajaran. Untuk KB yang ketiga yaitu lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama memanfaatkan pusat sumber belajar ini bisa dengan contoh dalam memanfaatkan PSB diarahkan untuk kegiatan yang pertama kecermatan, kedua penerapan konsep, serta poin yang kedua yaitu menempatkan semua lembar kerja, permainan, diagram, hasil praktikum, laporan, dan hasil karya lainnya, dan poin ketiga yaitu mengembangkan beberapa bentuk penyimpanan. Yang B yaitu lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Ini ada manfaat dan langkah-langkahnya. Untuk manfaat 1, murid-murid dapat melihat secara langsung benda-benda yang berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, murid dapat membuktikan dan menerapkan teori atau konsep yang pernah didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu menanamkan sikap untuk menyayangi lingkungan sekitar. Sedangkan langkah-langkah menggunakan laboratorium raksasa yaitu yang pertama mengidentifikasi sumber lingkungan yang ada, dan yang kedua memanfaatkan sumber lingkungan untuk kepentingan belajar. Dalam lingkungan sekitar sebagai sumber belajar ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu cara mengidentifikasi lingkungan sebagai sumber belajar. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama sumber belajar tersebut mudah dijangkau. Yang kedua yaitu tidak memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga yaitu tempat tersebut cukup aman untuk digunakan sebagai sumber belajar. Dan terakhir berkaitan dengan materi yang diajarkan di sekolah. Untuk yang kedua yaitu memanfaatkan sumber tersebut untuk kepentingan belajar murid. Ada beberapa petunjuk. Yang pertama memilih materi atau topik yang berkaitan erat dengan lingkungan. Yang kedua, lingkungan ini yang dipilih merupakan sumber belajar paling mungkin untuk memperkaya materi. Yang ketiga yaitu sumber tersebut sesuai bagi sekolah. Dan yang terakhir, sumber dari buku ini tidak ada ataupun tidak ada contohnya atau kurang. Yang ketiga yaitu masyarakat sebagai sumber. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu materi atau informasi yang dapat diperoleh dari narasumber, kemudian materi ini tidak dikuasai oleh guru, dan selanjutnya yaitu sumber pun jarang. Kemudian untuk yang kedua yaitu narasumber tersebut tepat, yaitu narasumber yang benar-benar menguasai informasi tersebut. Yang terakhir yaitu hindarkan hal yang berwarna politik, karena siswa SD saatnya diberi informasi politik praktis. Terima kasih, semoga video presentasi modul 4 dalam mata kuliah pembelajaran kelas rangkap ini bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.